Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita tidak terasa ya bisa kembali bertemu. Subhanallah, hampir 1,5 tahun kita nggak ketemu ya. Ya, jadi kelas 3, udah hampir 2 tahun ya. Udah hampir 2 tahun. Ya. Kelas 3 pertengahan ya. Ya. Kemudian pada akhirnya alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Ya. Kelas 4 kamu setahun aja di rumah gitu. Ya. Sekarang kalian harus patut syukuri nak. Kenapa? Karena kalian punya kesempatan. Kalau kelas kalian, kakak kelas kalian yang kelas 6 tahun lalu, itu mereka setahun aja di belajar di rumah gitu, dengan segala macamnya godaannya, malasnya gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kalian masih bisa diberikan kesempatan. Ingat pesan Bapak, tetap jaga kesehatan. Kalau yang lagi batuk-batuk pilek, jujur terus terang nggak apa-apa ya. Oke, ini kesepakatan kita bersama ya. Kemudian yang selanjutnya kita sama-sama tertib ya. Karena manfaatkan kesempatan, waktunya gak lama. Kalau di rumah kalian itu punya belajar 1 jam, tapi kalau di sini satu mata pelajaran cuma 35 menit bahkan sampai 40 menit. Pendek ya? Pendek ya? Kayak tadi 7:30. Kok udah selesai aja sih Pak gitu. Nah, jadi manfaatkan kesempatan kalian di sini dengan sebaik-baiknya. Siap? Oke, siap untuk belajar hari ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kita pelajari hari ini silakan bisa bukunya. Kita bercerita tentang pembebasan kota Mekah. Fathu Mekah. Jadi kita pengen lihat dulu latar belakangnya. Latar belakang pembebasan kota Mekah. Pembebasan Fathu Mekah artinya Fathu artinya pembebasan. Maka artinya kota Mekah. Ini kalau kamu ingat ada kaitannya dengan namanya perjanjian apa? Ya, jadi latar belakang Fathu Mekah kaitannya dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat gak perjanjian Hudaybiyah? Kesepakatan antara siapa dengan siapa ya? Umat Muslim dengan kafir Quraisy. Bagus. Kira-kira masih ingat gak apa saja kesepakatannya? Tidak berperang, apalagi? Kemudian kalau misalkan ada orang Islam yang masuk kalau yang orang Islam kemudian mengikuti orang kafir Quraisy harus tidak boleh dikembalikan, tapi orang kafir Quraisy yang masuk ke bagian Muslim harus dikembalikan, ya. Kemudian itu tidak boleh berperang selama berapa tahun? Masih ingat gak? 10 tahun. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy itu tidak semuanya sepakat. Maksudnya pengen ada yang berontak, nggak bisa dibiarkan seperti itu. Apalagi setelah peristiwa 2 orang pemuda-pemuda ketika itu yang masuk Islam. Dia itu siapa? Namanya seorang pemuda yang namanya Amr bin As dan Khalid bin Walid. Nah, ini 2 orang yang jagoan. Yang satunya jagoan dagang, jagoan diskusi, jagoan berdebat, satu lagi jagoan perang. Ini namanya Khalid bin Walid, Amr bin As dan Khalid bin Walid. Ini mereka buat kesepakatan, yaitu mereka sama-sama tidak berperang ya. Sama tidak berperang selama berapa tahun? 10. Tidak berperang 2 tahun. Jadi ini sepakat. Nah, ini kan perjanjian antara Muslim dan kafir Quraisy. Karena penduduk Mekah ada banyak suku-suku, ada yang ikut juga. Nah, ini kemudian ada 2 suku, namanya Bani Bakar dan Bani Khuza'ah.
Oke. Siapa namanya? Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Pernah main benteng-bentengan? Nah, contohnya misalkan aku ikut bagian ini ya. Contohnya ceritanya begini. Aku ikut misalkan di sini kan benteng ya. Nah, di sini benteng. Nah, kalau misalkan di sini muslim. Nah, kemudian ini kafir. Nah, maksudnya apa? Ada teman yang aku mau ikutan dong, aku bagian mana nih? Oke, ini cerita gabung sini ceritanya di sini. Oh, ini bukan Bani Bakar, ini Bani Khuza'ah. Kalau ini Bani Bakar. Karena ini sudah bersepakat, tapi ini tidak boleh berperang. Ya? Tidak boleh berperang ya. Ceritanya misalkan ini bersekutu tapi tidak. Oh iya. Ya. Tapi ini bergabung temenan sama ini, terus tapi nggak boleh karena sudah membuat perjanjian tidak boleh berperang, maka ini juga tidak boleh berperang. Kemudian apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Ternyata orang yang bersekutu dengan kafir Quraisy yaitu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Padahal kan sudah dibuat kesepakatan kalau dia tidak boleh berperang selama berapa tahun? Kira-kira betul apa salah melanggar perjanjian? Ya, disuruh kesepakatan perjanjian memakai masker, tiba-tiba tidak memakai masker, salah apa tidak? Disuruh untuk menjaga jarak, tiba-tiba tidak menjaga jarak, betul apa tidak? Disuruh diam di tempat, tapi jalan-jalan, salah apa tidak? Ayo. Siapa yang melanggar kesepakatan? Ayo. Ya, bersabar. Nabi Muhammad itu diuji nak, coba 10 tahun, padahal kekuatannya ketika itu muslim makin lama makin banyak, makin lama makin kuat. Jadi wajar makin lama makin kuat. Kemudian orang kafir Quraisy makin lama makin menipis. Tapi Nabi Muhammad tidak langsung menyerang. Karena kenapa? Nabi Muhammad memegang perjanjian. Salah satu sifat wajib bagi Rasul, ingat yang pertama apa? Amanah. Salah satunya adalah amanah. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Salah satunya adalah amanah. Amanah artinya apa amanah? Dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu dapat dipercaya apa? Nabi Muhammad itu memegang teguh perjanjian. Selama berapa tahun tidak berperang? 10 tahun Nabi Muhammad bersabar. Walaupun ketika itu umat muslim semakin kuat, semakin hebat. Ya, karena banyak orang yang masuk Islam. Tapi ketika itu orang kafir Quraisy melanggar perjanjian, menyerang. Lantas apa yang dilakukan? Ternyata Bani Khuza'ah hampir semuanya dibunuh. Kecuali nanti ada yang bisa melapor kepada kaum muslimin. Ada satu yang melapor. Ternyata ada yang masih Allah kasih keselamatan. Kemudian dikabar kami melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami diserang oleh Bani Bakar segala macam. Kami sedang mengambil air minum, lagi tidak ada permusuhan, tiba-tiba mereka diserang. Apa yang terjadi? Rasulullah bertindak tegas. Ingat nak, ketika ada terjadi perbuatan yang melanggar perjanjian, Rasulullah tidak galak, tapi tegas. Tegas apa? Maksudnya apa? Kita sudah buat kesepakatan. Kalau kita belajarnya PTM terbatas, ya diatur, contohnya jam masuknya, jam keluarnya, peraturannya, oke? Seperti itu juga. Nah, kayak gitu Rasulullah juga kan maksudnya. Kenapa sih kalau kita melanggar, apa dampaknya Pak? Kan cuma sebentar. Kita nggak pernah tahu apakah bisa jadi bapak sehat atau kamu sakit atau sebaliknya. Kan kita nggak tahu ya. Tetap menjaga jarak. Walaupun memang ini dipastikan kita berusaha maksimal menjaga kesehatan. Yang penting kalian syukur bisa datang ke sekolah, betul tidak? Nah, bisa jadi bayangan ya sekarang. Jadi Rasulullah itu tindaknya bukan galak. Kenapa Rasulullah malah menyerang Mekah? Bukan Rasulullah tidak menyerang Mekah. Rasulullah ingin berbuat tegas. Orang yang melanggar perjanjian harus diberikan sanksi. Betul nggak? Nah, jadi sampai sini paham ya? Sampai ini paham ceritanya? Ya, jadi gitu ya. Jadi ada latar belakang perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin dan kafir. Kemudian ada lagi Bani Bakar masuk ke siapa? Bani Bakar masuk ke kafir Quraisy, Bani Khuza'ah masuk ke kaum muslimin. Mereka tidak boleh menyerang. Ternyata yang melanggar perjanjian. Wah, begitu seperti itu. Ya.
Coba Bapak pengen ngambil contoh. Di rumah pernah ada gotong royong tidak? Lagi kerja bakti. Misalkan, kerja bakti sama Akila tolong bersihin kaca, misalkan. Kakaknya tolong bersihin ngepel-ngepel gitu. Terus misalkan siapa bagi tugas. Ada yang melanggar, aku nggak mau main, aku misalkan ada siapa, aku nggak mau beres-beres, aku mau santai-santainya. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Nggak enak kan? Ya itu namanya melanggar kesepakatan. Ya, sampai sini paham ya? Oke, jadi sampai sini paham bahwa ternyata latar belakang terjadinya Fathu Mekah adalah penyerangan terhadap Bani Khuza'ah yang dilakukan oleh Bani Bakar. Sekarang kita bisa lihat apa tindakan Rasulullah terhadap orang yang melanggar perjanjian dan bagaimana sikap Rasulullah sayang terhadap musuhnya. Jadi Rasulullah itu sayang bukan kepada sesamanya saja, Rasulullah pun sayang kepada orang-orang yang memusuhinya. Sekarang alhamdulillah sekarang bulan Maulid nih, bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah ada berkahnya juga bulan Rabiul Awal. Nanti kita akan lebih mengenal Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah pun menyayang. Sayangnya itu bukan kepada kaum muslimin saja, tapi kepada orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Dulu ketika kamu ingat gak waktu dakwah bisiri atau bil jahar, ketika pertama kali dakwah Islam, banyak yang disiksa sahabat-sahabatnya, banyak yang dibunuh, bahkan ada yang sampai ditusuk, kemudian dilempari batu. Nah, tapi saat ini ketika pembebasan Fathu Mekah, bisa nggak mereka membalas? Mestinya sih bisa, tapi kan mereka tidak mau membalas karena kasih sayang yang ditanamkan oleh Rasulullah. Nanti kita bisa lanjut. Sampai sini paham ya penyebab terjadinya latar belakang perjanjian peristiwa Fathu Mekah. Sudah ada bayangan anak? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Iya. Apa? Berapa? Di tapi di kelas. Iya, makanya tadi kemarin mau bilang jangan di samping, kalau di samping repot. Jangan sekarang udah berapa 24. Masih ada waktu. Bentar ya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sikap Rasulullah. Nanti soalnya Bapak mau banyakin bahannya. Kenapa Bapak mau nggak bawa buku? Bapak coba rangkum materi kita hari ini, ya. Nah, kemudian kita lihat. Jadi kita sudah bisa tahu berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kira-kira kalau ada orang yang melanggar kesepakatan, kamu berani menegurnya nggak? Berani. Misalkan. Contohnya kesepakatan, misalkan kamu lagi puasa, misalkan lagi puasa. Ya ada saudara kamu atau kamu nggak puasa gitu segala macam. Langsung aja ngebatalin segala macam. Ya misalkan, jangan kasih tahu ya kalau aku sudah minum. Adik kan suka gitu. Jangan kasih tahu ya. Nggak ada sih gitu. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang melanggar. Ini ceritanya Mekah. Ini Madinah, Mekah. Kalau Mekah itu ada gambar apa? Ka'bah ya. Nah, Ka'bah itu bentuknya kan bubus. Nah, ini ceritanya masjid. Nah, ceritanya masjid ya. Masjidnya. Nah, ceritanya ini Madinah, Mekah. Jadi begini ketika mendengar kabar orang yang mengadu dari Bani siapa namanya tadi yang bersekutu dengan kaum muslimin, Bani Khuza'ah atau Bani Bakar? Khuza'ah melapor kepada Rasulullah, ya. Muhammad kepada Rasulullah melapor, ya Rasulullah bagaimana saya diserang segala macam. Kemudian Rasulullah karena ketakutan orang kafir Quraisy, mereka datang kepada, ada yang mengatakan Abu Sufyan datang kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, ya Rasulullah perbaharui perjanjian. Saya takut. Karena apa? Abu Sufyan takut. Takut kenapa?
Karena udah melanggar perjanjian. Biasanya begitu ya, orang yang suka melanggar perjanjian suka ketakutan ya. Nah, orang ketakutan, misalkan kamu lihat di polisi, misalkan biasanya yang melanggar perjanjian, misalkan orang mestinya lampu merah dia nerobos. Ketemu Pak Polisi, biasanya ketakutan apa senang? Ketakutan apa senang? Gemeteran ya, segala macam gitu. Ya gitu, ya. Gitu. Ya. Kalau orang yang tenang mah gak masalah, tapi kalau orang bersalah, tahu dirinya salah gitu. Jadi mereka datang, kemudian minta perbaharui perjanjian, tidak bisa diizinkan karena memang sudah kesepakatan. Mereka sendiri yang melanggar perjanjian, betul tidak? Nabi Muhammad dan berserta kaum muslimin tidak pernah melanggar perjanjian, tapi mereka melanggar perjanjian. Ditolak sama Nabi Muhammad. Datang kepada Abu Bakar, saya minta tolong dong Abu Bakar, tolong dah bisa dirayu Rasulullah buat memperbaharui perjanjian. Tidak bisa. Kalau Rasulullah sudah mengatakan iya. Kalau Rasulullah sudah mengatakan tidak. Gitu. Datang lagi ke Umar, malah diomelin. Datang ke Ali, kagak bisa juga. Akhirnya apa? Rasulullah, mereka putus asa kembali ke rumahnya, ke daerahnya, dan Rasulullah mengirimkan berapa banyak, Nak? 10.000. Ketika itu 10.000 jumlahnya banyak, Nak. 10.000 itu jumlahnya banyak ketika itu. 10.000. Wah, 10.000 pasukan menyerang ke kota Mekah. Tapi Rasulullah tahu orang Mekah itu ketakutan. Karena kenapa? Mengingat jumlahnya yang besar, kemudian kondisi mereka. Kenapa mereka ketakutan? Yang pertama, mereka merasa bersalah kan? Mereka merasa kenapa sih mereka orang takut itu? Orang takut. Nah, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan kenapa? Mereka bersalah, betul nggak? Kemudian banyak tokohnya yang masuk Islam. Ya, terus kekuatannya berkurang. Nah, ini yang menyebabkan orang-orangnya ketakutan. Rasulullah mikir, mereka tahu kondisi mereka itu bersalah, kemudian banyak tokohnya yang masuk Islam, kemudian kekuatan mereka berkurang. Akhirnya Rasulullah tidak langsung menyerang, tapi membuat kemah-kemah. Membuat kemah-kemah dulu di sini. Jadi nggak langsung ke kota Mekah. Tidak, kalau kamu bisa lihat, kalau peperangan atau segala macam, mereka langsung menyerang. Tapi Rasulullah tidak, bikin kemah dulu berapa hari itu segala macam. Ini ceritanya pintu Mekah, ya. Ada pintu Mekah seperti itu, ya, pintu Mekah. Nah, masuk ketika Rasulullah itu tidak langsung masuk menyerang, tapi membuat kemah-kemah. Melihat kemah-kemah seperti ini, Rasulullah tahu kenapa sih Pak Rasulullah membuat kemah seperti ini. Karena Rasulullah memperhatikan kalau mereka itu ketakutan. Kaum orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang penduduk Mekah, mereka semuanya ketakutan karena mereka berbuat salah, kenapa mereka merasa bersalah? Karena telah melanggar perjanjian. Kemudian banyak tokohnya masuk Islam, kemudian kekuatan mereka berkurang. Rasulullah tahu, sayang, makanya Rasulullah sayang kepada musuhnya. Bagaimana? Rasul tidak langsung menyerah. Rasul bikin tenda, kemudian mereka bingung, bisa nggak saya selamat? Orang penduduk padanya, bisa nggak saya selamat? Tidak diserang gitu. Bisa nggak? Takutnya saya khawatir bagaimana? Kalau namanya orang balas dendam, perang, lebih kejam ya. Takutnya mereka dibunuh atau segala macam, disiksa. Seperti dulu kaum muslimin dilakukan. Ternyata mereka tidak, mengutus. Yang tadi namanya siapa? Abu Sufyan datang ke Rasulullah. Kasih tahu, siapa yang mengunci pintu rumahnya aman. Tuh, siapa yang mengunci masuk ya sama masuk rumah aman. Nah, kemudian masuk masjidnya daerah Ka'bah aman. Kemudian yang ketiga masuk. Ini baru pertama kali masuk rumah Abu Sufyan, dikasih keistimewaan masuk rumah Abu Sufyan aman. Nah, jadi Rasulullah tidak langsung menyerang. Oke, siapa yang mau selamat silakan.
Ada 3 pilihan. Masuk rumahnya masing-masing, dikunci pintunya, nggak diserang. Masuk Masjidil Haram atau masjid Ka'bah, aman, tidak bakal diserang. Masuk rumah Abu Sufyan, aman, tidak diserang. Bijak gak Rasulullah? Bijak. Ya betul kan? Tapi Rasul sikapnya tegas. Ingin apa? Membebaskan kaum kafir Quraisy dari kejahilian, dari menyembah berhala. Tapi Rasulullah caranya baik. Ya, mereka tidak langsung menyerang segalanya. Kecuali ada beberapa orang yang diperkirakan boleh dibunuh. Karena sudah kelewatan. Itu. Dan mereka mencoba untuk memberontak Nabi Muhammad. Pak, ada nggak perlawanan? Ada lah. Ternyata ada yang melawan juga. Nggak seneng ada yang melawan gitu. Ya, ada yang melawan. Tapi pada akhirnya mereka ketakutan, tidak jadi menyerang. Siapa yang menyerang? Yaitu namanya Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal. Itu lagi Sofyan bin Umayyah. Sofyan bin Umayyah. Siapa nih nak? Kamu tahu yang menyiksa Bilal bin Rabah? Lagi dulu tuh lagi disiksa pakai batu tuh. Pelajar kelas 4. Itu siapa namanya? Itu Umayyah. Itu namanya Umayyah. Dia punya anak namanya Sofwan. Anaknya masih kesal banget sama kaum muslimin seperti itu, karena ayahnya waktu itu dalam perang Badar dibunuh, ya. Umayyah itu dibunuh sama siapa? Sama Bilal. Mereka kesal segala macam. Akhirnya mereka mencoba untuk memberontak seperti itu. Tapi mereka dikalahkan sama siapa? Sama Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid. Nah, pada akhirnya mereka masuk Islam, Ya, setelah dikalahkan Rasulullah datang, langsung masuk ke kota Mekah, kemudian menghancurkan semua berhala yang ada di kota Mekah. Nah, sekarang Bapak tanya, bisa kalian ternyata Rasulullah itu sikapnya apa? Bijaksana ya? Nah, bisa kalian mencontohkan bagaimana contoh sikap Rasulullah yang bijaksana? Tahu kalau dalam kondisi musuh itu, dalam kondisi tertekan tapi Rasul tidak menyerang, ya, tidak berlaku semena-mena. Tapi Rasul memperhatikan orang-orang yang berada di kota Mekah. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, karena penjelasan secara ringkas seperti ini tentang Fathu Mekah. Paham ya? Fathu Mekah terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa coba lihat? Tahun berapa? Tahun 8, 9 atau 10? Coba lihat. 8 berapa? 8 Hijriah. 8 Hijriah. Pak, kenapa sih Pak Bapak nggak pakai buku? Bukan nggak pakai buku, nah waktunya pendek, 3,5 jam Bapak dikasih kesempatan. Jadi Bapak bingung kalau dari buku Bapak harus menyimpulkan yang poin-poin pentingnya saja gitu. Jadi seperti ini. Sudah bisa ada bayangan untuk peristiwa Fathu Mekah? Oke, sekarang kita coba berdiskusi sedikit ya. Yang pertama, masih ingat gak Mas? Untuk review aja materi kita hari ini. Fathu Mekah itu kaitannya dengan perjanjian apa namanya? Hudaybiyah. Bagus. Ini kata kuncinya ya, Hudaybiyah. Ya. Mereka membuat kesepakatan, salah satunya tidak berperang selama tidak berperang ya. Ya, tidak berperang. Oke, ini rangkuman maksudnya. Kemudian nah ini Hudaybiyah, Muslim dan kafir. Ada dulu suku, namanya suku apa namanya? Masih ingat tadi yang saya sebutin? Suku Khuza'ah dan Bani Bakar. Ya, Bani Bakar. Khuza'ah masuk ke siapa? Muslim. Kalau Bakar kafir. Kemudian terjadi apa? Penyerangan. Siapa yang menyerang? Khuza'ah apa Bakar? Bani Bakar. Bani Bakar menyerang ya. Menyerang. Kemudian Khuza'ah melapor kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah kemudian memanggil bahwa kita dalam melanggar perjanjian harus tegas. Yaitu Rasulullah kemudian mengirimkan berapa banyak? 10.000 ya, 10.000 kaum muslimin. Kau dari mana? Ke Mekah.
Apakah Rasulullah langsung menyerang? Tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membuat tenda-tenda. Jadi kalian bisa gambar, oh ternyata gambarnya seperti itu Pak, bikin tenda-tenda. Ya. Kemudian apa saja Rasulullah? Kemudian membuat persyaratan siapa yang mau aman. Yang pertama, masuk rumah aman. Kemudian apa lagi? Masuk masjid aman. Masuk rumah Abu Sufyan aman. Baru setelah itu Rasulullah masuk ke Ka'bah. Ka'bah untuk ngapain? Membebaskan berhala-berhala, menghapuskan berhala-berhala di sini. Ya, Pak, ada yang tahu nggak kenapa berhala bisa banyak di sana? Mau tahu nggak? Nah, jadi kamu kan tahu orang Mekah itu pintar apa? Pintar dagang ya, betul nggak? Nah, jadi itu berhala itu tadinya adalah tanda blok-blok, misalkan blok apa. Tempat-tempat mereka, kios-kios mereka, satu kios mereka ditawar dengan berhala, satu kios mereka jadi berhala, satu kios mereka jadi berhala. Makanya di sekitar Ka'bah itu dulu kan banyak pasar-pasar. Oh ini pasar milik ini, oh ini berhala punya suku ini, oh ini berhala punya suku ini, oh berhala suku ini, berhala suku ini. Jadi seperti itu. Gitu. Rasulullah ketika itu ingin membebaskan kaum orang Mekah dari berhala-berhala menghafalkan. Kemudian terakhir beliau naik ke atas baca azan. Gitu. Nanti kita bisa lihat di pertemuan berikutnya bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah masuk Islam. Kan orang pada ketakutan yang udah aman. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah ketika menjadi pemenang, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai sini paham ya? Paham? Oke, kita bisa pahami bersama. Oke, terima kasih.